harus kembali ke Demak Jagatingkir. Karena wahyu keraton telah menitis di tubuhmu. Kulihat matahari akan bersinar di langit timur. Aku memang harus kembali ke keraton. Di sanalah akan kusongsong matahariku. Akan kusingkirkan semua kerikil tajam yang akan mengoyak kulitku. Hop! Ya, ya, ya! Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539. Rembulan Kayangan. Kisah ini berlangsung pada abad ke-16 ketika Keraton Demak diperintah oleh Sultan yang ketiga. Makhluk apakah ini? Mengapa ia selalu memusuhiku? Mengapa ia dapat bangkit dari kubur? Kekuatan apa yang ada pada dirinya? Rembulan Kayangan dimainkan oleh artis-artis kesayangan Anda, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, Idris Apandi, dan lain-lain. Naskah ditulis dan diolah oleh Agus Nur Ismail. Teknik dan montase, Jamie M. Mumu. Dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh Armansyah 081635555399. Terimalah hormat kami, Gusti Kanjeng Sultan. Ku terima hormat kalian semua. Aku senang kita semua dapat berkumpul kembali. Kemenangan yang kita dapatkan setelah merebut Gunung Pananggungan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan banyaknya kerajaan-kerajaan bawahan dan juga tempat-tempat penting yang dapat kita tundukkan atau kita rebut, berarti kita akan semakin memperluas kekuasaan. Sekalipun sekarang sudah cukup banyak kerajaan-kerajaan bawahan yang tunduk kepadaku. Tetapi itu bukan berarti akan menghentikan langkahku selanjutnya. Aku akan terus mengembangkan wilayah kekuasaanku sampai ke ujung Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, bagaimana pendapatmu, Patih Wanasalam? Apakah kau mempunyai pendapat tentang niatku ini? Ampun, Kanjeng Gusti. Hamba tidak mempunyai pendapat apa-apa. Hamba hanya bisa menambahkan pembicaraan bahwa keinginan Kanjeng Gusti untuk mengembangkan wilayah kekuasaan, hamba kira cukup wajar. Dan hamba sendiri sangat setuju dengan niat Kanjeng Gusti. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah di antara kalian ada yang mempunyai pendapat? Ampun, Kanjeng Gusti. Sebelum hamba mengajukan pendapat, hamba ingin tahu apa alasan Kanjeng Gusti ingin mengembangkan wilayah dari ujung Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Sekali lagi ampun, Kanjeng Gusti, jika pertanyaan hamba kurang berkenan di hati Kanjeng Gusti. Tidak apa-apa. Aku senang kau mengajukan pertanyaan seperti itu. Dengan demikian, kalian tahu apa yang kuhendaki dari rencanaku ini. Pengen dapetin serial ini dari awal sampai akhir? Hubungi 0816 3555 39 di WhatsApp.
Aku sengaja ingin mengembangkan wilayah kekuasaanku dari ujung Jawa Tengah sampai ke ujung Jawa Timur. Tidak lebih. Agar para raja-raja bawahan mengakui bahwa aku adalah penguasa tertinggi di Pulau Jawa ini. Nah, sekarang apa pendapatmu, Tumenggung Sambertoko? Setelah hamba mengetahui apa alasan Kanjeng Gusti, hamba jadi agak sungkan untuk menjelaskannya. Kenapa harus sungkan? Aku sengaja mengadakan pertemuan ini untuk mengetahui apa pendapat kalian semua dengan rencana-rencanaku selanjutnya. Bicaralah, Tumenggung. Aku tidak akan kecewa apapun pendapatmu. Ampun Kanjeng Gusti. Baiklah, hamba akan mengutarakan apa pendapat hamba. Semula hamba berniat untuk mengusulkan agar Kanjeng Gusti menghentikan perjuangan-perjuangan menundukkan kerajaan bawahan. Karena menurut hamba, sudah cukup banyak para penguasa kecil itu yang tunduk pada Kanjeng Gusti. Demikianlah pendapat hamba, Kanjeng Gusti. Lalu apa alasanmu sendiri? Kenapa kau mempunyai pendapat seperti itu? Alasan hamba tidak lebih demi keselamatan Kanjeng Gusti sendiri. Karena bukan mustahil dari penyerangan yang Kanjeng Gusti lakukan, suatu saat akan menemukan kegagalan. Kalau kegagalan dari perjuangan itu tidak menyangkut jiwa Kanjeng Gusti, mungkin tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi jika keselamatan Kanjeng Gusti terancam, nanti siapa Sandiwara yang Radio akan ini dipersembahkan oleh Armansyah 0816355539. Terima kasih atas perhatian Tumenggung Sambertoko. Mungkin kau pun sudah tahu, Tumenggung. Setiap perjuangan tentunya memerlukan pengorbanan. Entah itu jiwa ataupun harta. Nah, jika memang nanti atau suatu saat aku harus mengorbankan nyawaku, itu tidak soal. Karena itu bagiku adalah buah dari perjuangan. Maka dalam hal ini, sudah kuperhitungkan sebelumnya. Hamba Kanjeng Gusti. Bagaimana dengan yang lain? Aku berharap kalian pun mempunyai pendapat. Kalian semua tidak perlu sungkan untuk mengutarakannya. Suasana kembali hening. Tak ada salah seorang para pembesar keraton pun yang ingin mengutarakan pendapatnya. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Patih Wanasalam angkat bicara. Ampun, Kanjeng Gusti. Hamba rasa kami semua tidak mempunyai pendapat. Jelasnya apapun yang Kanjeng Gusti perintahkan, kami semua siap melaksanakannya. Baiklah. Kalau memang demikian, silahkan kau tutup saja pertemuan ini, Patih Wanasalam. Baik, Kanjeng Gusti. Para sedulur sekalian, setelah beberapa saat pertemuan ini berlangsung, maka sekarang pertemuan ini ditutup. Setelah menghaturkan sembah beberapa kali pada Sultan Tranggana, Sultan Demak segera meninggalkan tempat duduknya. Semua para pembesar keraton masih menundukkan wajahnya ke lantai balai pertemuan. Setelah tubuh Kanjeng Sultan lenyap di balik pintu keraton, satu persatu para pembesar itu meninggalkan ruangan. Kalau kurenungkan kata-kata Tumenggung Sambertoko, sebenarnya benar. Tidak mustahil suatu saat aku akan mengalami peristiwa pahit. Tapi semuanya itu telah kuperhitungkan masa-masa. Kenapa aku harus mundur sementara semua telah kurencanakan?
beberapa kerajaan bawahan telah berhasil kutundukkan. Namun begitu, masih ada beberapa kerajaan kecil lainnya yang masih belum takluk terhadap Demak. Iya, seperti Mamenang, Sengguruh, dan Blambangan. Sisa-sisa pengikut Majapahit pun dan juga patihnya masih berada di Sengguruh. Kalau aku sampai tidak berhasil menaklukkan mereka, sudah pasti mereka akan menyusun kekuatan untuk balas dendam terhadapku. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus menyiapkan para prajuritku untuk segera menyusun kekuatan. Aku sebenarnya memang tidak setuju dengan niat Kanjeng Gusti untuk memperluas kekuasaannya. Apalagi sampai sekarang aku tidak pernah merasa mendapat perhatian, terutama dari hasil perjuanganku. Sudah cukup lama aku menjabat sebagai tumenggung. Tapi apa perhatian Kanjeng Sultan terhadap jabatanku ini? Dari dulu aku tidak pernah merasakan mendapat kenaikan jabatan. Kalau begini caranya, aku harus mencari akal untuk menggagalkan setiap rencana penyerangan Kanjeng Gusti Sultan. Kendalaku sekarang hanyalah Patih Wanasalam. Ya, dia pun harus kusingkirkan. Aku akan mengatur siasat sampai sehalus-halusnya. Aku memang tidak boleh terus-menerus menjadi tumenggung. Aku harus mengalami kemajuan untuk menjadi patih. Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539. Sementara itu di Keraton Demak, Sultan Tranggana menerima Patih Wanasalam di ruang pribadinya. Patih Wanasalam, aku sengaja memanggilmu kemari karena aku ingin membicarakan tentang persiapan-persiapan untuk langkah kita selanjutnya. Di samping itu, aku juga mau tahu bagaimana dengan kekuatan para prajurit Tamtama. Apakah kita perlu mengadakan pemilihan prajurit baru? Ampun, Kanjeng Gusti. Menurut hamba, kita memang harus mengadakan pemilihan prajurit baru. Karena prajurit Tamtama yang kita miliki sekarang sedikit agak berkurang. Apalagi perjuangan yang akan kita lakukan masih cukup panjang. Di samping itu, kebutuhan senjata cukup banyak. Dari perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, kita sudah cukup banyak kehilangan. Iya. Kau benar, Patih Wanasalam. Sebentar lagi musim hujan akan tiba. Seharusnya aku istirahat di Siti Hinggil Keraton. Tapi rasanya tidak mungkin. Karena terlalu banyak persoalan yang harus kuselesaikan. Ampun, Kanjeng Gusti. Menurut hamba sebaiknya Gusti memang istirahat. Karena dengan demikian pikiran Gusti akan lebih tenang. Dan mengenai urusan kepemerintahan, bukankah Gusti bisa melimpahkan pada para pejabat istana? Seharusnya memang demikian, Patih Wanasalam. Ampun, Kanjeng Gusti. Tapi, ya, entah kenapa akhir-akhir ini, tiba-tiba saja aku mempunyai rasa khawatir. Rasa khawatir? Iya. Ampun, Kanjeng Gusti. Rasa khawatir apa sebenarnya yang Gusti rasakan?
Entahlah. Tapi aku seolah-olah mempunyai firasat bahwa salah seorang di antara para pejabat istana akan ada yang berkhianat padaku. Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539.